Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la syarika la ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan akan kajian kita pada pembahasan fikih. Ya, kita masuk pada bab wudu. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Makruh tahu ya Bapak Ibu ya? Makruh ada sunnah ya. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Makruh ya, tidak disukai. Dia boleh tapi tidak disukai ya. Kalau bisa tinggalkan ya. Kalau yang sunnah ya, kita laksanakan, kita hidupkan. Makruh, hal-hal yang makruh dalam wudu. Pertama adalah mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Nah, ini makruh. Ya, boleh saja kalau ada orang yang berwudu dari sebelah kiri dulu ya kan? Cuci tangan sebelah kiri dulu baru kanan, boleh saja, tapi dimakruhkan. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dia berwudu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bahkan kata Aisyah itu, Nabi itu dalam segala hal selalu mendahulukan yang kanan. Menyisir rambut, memakai sendal, memakai baju, celana, selalu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu hal-hal yang mubah, apalagi ini hal-hal yang bersifatnya ibadah ya, mendahulukan yang kanan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu adalah lebih daripada 3 kali. Tidak boleh. Kalau yang wajibnya itu sekali. Yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi itu 3 kali. Tapi Ustaz, itu 3 kali itu berlebihan. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Salah satu hikmahnya adalah 3 kali ini, jikalau ada bagian wudu kita yang belum sempurna, itu bisa disempurnakan dengan basuhan yang kedua atau yang ketiga. Makanya berwudu ini harus tumakninah, harus tenang, pelan-pelan, dan harus merata semua. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, harus 3 kali. Lebih daripada 3 kali, maka itu makruh. Kemudian kalau misalnya kita ragu, ya lupa pula akhirnya. Ini udah berapa kali ini? Maka kata ulama, tetapkan keyakinan kita dengan jumlah yang terdekat. Soal dia nanti berlebih, itu fa'fu anhu, ya,
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah hal yang dimakruhkan dalam berwudu adalah memakai air yang berlebihan. Nah, ini sudah kita singgung kemarin, Bapak Ibu ya. Nggak boleh karena itu soal deras gitu. Ya. Atau misalnya cuci wajah satu gayung langsung, ya, satu kali basuh satu gayung, ambil satu gayung. Nah, ini makruh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berhematlah kalian dalam memakai air ketika wudu, walaupun kalian di tengah-tengah lautan sekalipun. Ya. Nggak ada kemudian laut ini banyak air. Ya. Nah, suka hati kita nggak apa-apa gitu. Nah, nggak boleh. Ya, menyederhanakan atau kemudian hemat dalam pemakaian air ketika berwudu. Kemudian berikutnya hal yang dimakruhkan dalam berwudu, dikatakan Imam Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i, yaitu jangan mengelap bekas wudu salah satunya. Kalau yang saya baca itu, kalau yang wudu ya kan, habis wudu ambil handuk lap. Jika tidak ada uzur, tidak ada hal yang dibutuhkan, lebih bagus basah seperti itu. Kecuali misalnya kalau kita misalnya sakit gitu ya, Bapak Ibu ya, dingin dalam keadaan dingin, ya, dan lain hal, ya, lebih baik biarkan saja dia basah seperti itu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian berikutnya adalah hal yang makruh dalam wudu, ya, minta diwudukan orang lain. Padahal tidak ada unsur syar'i. Ya, kalau orang sakit beda ya, Bapak Ibu ya. Orang sakit yang memang harus diwudukan, atau tak sanggup dia misalnya ke tempat kamar mandi atau mengambil wudu, minta tolong sama orang lain karena sakit. Ya, ini nggak ada. Mentang-mentang dia bos misalnya gitu ya. Ya, mentang-mentang dia bos, atau orang sakit duduk kayak duduk deh gitu, malas sekali. Nah, dudukkan orang. Ada unsur kesombongan di sana. Sedangkan kita untuk ini adalah mewujudkan rasa rabbuk kita. Kenapa? Karena kita ingin beribadah kepada Zat yang Maha Besar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ya, diwudukan orang sah. Tapi di sana ada unsur kesombongan. Kemudian yang terakhir, hal yang dimakruhkan dalam berwudu yaitu adalah hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Ini memasukkan air ke dalam hidung ketika dalam keadaan berpuasa. Jadi Bapak Ibu, ya, para sahabat mengatakan Nabi itu sangat serius dan sangat bersungguh-sungguh ketika ya memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Berkumur, masukkan air ke dalam hidung dan dia tarik air itu. Kecuali bahkan Nabi menanyakan, bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau puasa ini tanpa kita nanti termasuk dia kemudian ketenggorokan, bisa membatalkan puasa. Kecuali memang tidak disengaja. Tapi kayaknya ini ada unsur memang kita sengaja gitu ya. Masukkan saja sedikit, keluarkan. Tapi biasanya kita kalau puasa tak berani ya Bapak Ibu, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini memasukkan air ke dalam hidung ini Nabi mubalaghah, bersungguh-sungguh.
Apalagi Bapak Ibu kalau kita bangun daripada tidur di pagi hari. Nah, ini penting sekali. Ya. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan tidur itu adalah posisi kita dalam keadaan lemah. Ya. Karena kita tidur. Kemudian pada saat itu syaitan itu banyak ya, hinggap. Nah, salah satunya kata Nabi itu setiap anak cucu Adam kalau dia tidur itu diikat di pundaknya dengan 3 ikatan. Ya. Kemudian di hidung ini ya, menginapnya syaitan, di telinga juga. Ya. Bahkan kata Nabi itu ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang kesiangan dalam bangun paginya, kemudian dia tak sholat subuh, kata Nabi, ya itu telinganya dikencingi oleh syaitan, matanya dikencingi oleh syaitan. Ya. Nah, jadi kalau bangun pagi itu masukkan ke hidung, keluarkan, ya, karena mengusir daripada syaitan. Nah itu baik. Nah, makanya kita pagi penting, Pak. Makanya kata Nabi itu lepaskan satu ikatan syaitan dengan apa? Berzikir kalau bangun tidur. Paling tidak minimal Bapak Ibu alhamdulillah, lepas satu ikatan syaitan. Yang kedua kata Nabi berwudu, lepas ikatan yang kedua. Yang ketiga sholat. Nah ini umum kata para ulama. Mau dia sholat tahajud, mau dia sholat witir, mau dia sholat tahiyatul masjid, mau dia sholat fajar, mau dia sholat subuh, karena perkataannya umum sholat. Maka kalau 3 ikatan ini lepas, kemudian salah satunya kita masukkan air ke dalam hidung, maka katanya fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia pasti di pagi harinya dalam keadaan bersemangat, kemudian jiwanya bersih, nggak kotor dia satu hari, nggak mudah riba, dia jaga pandangannya, telinganya dan lain sebagainya. Jadi masya Allah penting sekali pagi hari itu ya, kita untuk melepaskan ikatan-ikatan syaitan, mengusir syaitan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu kita. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Dan dia tidak banyak. Yang pertama yang membatalkan wudu kita adalah keluarnya sesuatu daripada 2 lubang, kubur dan dubur, lubang depan maupun lubang belakang. Apa saja biasanya yang keluar Bapak Ibu? Buang air kecil, buang air besar, ya kan? Mazi, wadi, mani, dan bahkan kata para ulama, segala sesuatu yang keluar daripada 2 lubang ini itu membatalkan wudu. Nah, misalnya keluarlah guli, gitu, tertelan guli, kemudian keluar guli, mungkin ada keluar paku mungkin gitu ya, keluar ulat mungkin ya kan, bisa saja. Nah, maka segala sesuatu yang keluar daripada 2 lubang ini itu membatalkan wudu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan wudu kita Bapak Ibu adalah tidak sadarkan diri. Seperti apa itu? Pertama gila, orang gila ya, pertama dia sadar itu gila, ya kan? Nah, maka gilanya itu membatalkan wudu. Ya, apalagi pingsan. Nah, ini orang yang tidak sadarkan diri, pingsan. Nah, sholat maghribnya asal salam
tiba-tiba jatuh pingsan. Kemudian setelah beberapa menit tersadar dia, mau sholat isya, maka dia harus berwudu lagi. Karena pingsannya dia tadi itu membatalkan daripada wudunya. Apalagi yang tidak sadarkan diri, contohnya, ya, mabuk, orang mabuk, ya, ini membatalkan wudu. Kemudian memakai obat penenang, ini juga bagian daripada ya membatalkan wudu. Kemudian berikutnya hal yang membatalkan wudu adalah tidur, ya, tapi tidurnya ghairu mutamakkin, tidur yang dalam keadaan tidak dalam keadaan duduk. Jadi tidur yang dalam keadaan duduk, tidur yang dalam keadaan duduk, yaitu duduk yang mutamakkin, itu tidak membatalkan wudu. Tapi tidur yang berbaring, ya, nah itu membatalkan wudu. Tapi tidur yang dalam keadaan duduk, ya, nah itu tidak membatalkan wudu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, walaupun duduknya bersandar, tambah lagi ngorok, ya, sampai ngecas pun dia, ya, itu, nah itu tidak membatalkan wudu. Bersandar dia kan, tidur, ngorok, keluar pelak ngecasnya gitu kan. Setelah itu dia mau sholat lagi, ya, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya bukanlah tidur yang membatalkan wudu, ya. Karena tidur itu salah satu akan bisa berpotensi keluarnya hadas. Dan kenapa duduk itu tidak membatalkan wudu? Karena kata para ulama, ketika kita duduk itu, mohon maaf, ya, lubang ini, pantat ini, itu kan terjepit, ya. Terjepit. Nah, kalau dia mau buang angin, ya, itu kan biasa harus miring sini. Terkentut. Atau kalau misalnya dia mau kentut, biasanya dia sadar, gitu. Pasti sadar, dia akan sadar. Maka Bapak Ibu, ya, kalau duduknya merek, kata para ulama, yang penting lubangnya itu, ya, lubang di tengah itu, kemudian antara lubang itu tertutup. Tapi kalau tidurnya merek ini, nah gini misalnya, nah ini kan kayak tidurnya gitu, kayak ini membatalkan wudu. Kalau tidurnya seperti ini, atau misalnya, ya kan, wajahnya sampai kemudian ke lantai, nah itu lubangnya terbuka, gitu kan. Ada yang gitu, ya, sholat Jumat gitu, kita lihat anak-anak gitu kan, sampai tersungkur, gitu kan. Nah itu kalau kita lihatnya seperti itu, udah duduk. Nah, tapi kalau duduk yang seperti ini, sampai dia ngorok, sampai dia ngecas pun, nah itu tetap untuknya tidak batal. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kaidahnya adalah bukan tidur itu yang membatalkan wudu, tapi tidur posisinya lah yang akan bisa berpotensi, ya, datangnya hadas. Maka orang yang tidur berbaring atau telentang, miring dan sebagainya, Bapak Ibu, atau duduk yang tidak sempurna, nah itu bisa berpotensi akan keluarnya hadas, ya, kentut, kemudian
menjadikan batal wudu. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang membatalkan wudu, ya, yang membatalkan wudu yang berikutnya adalah menyentuh lawan jenis, suami istri, misalnya gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu, ya, yang pasti adalah kepada wanita yang bukan mahramnya. Tapi kalau yang mahramnya itu tidak membatalkan wudu. Tapi kepada yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu. Kemudian bersentuhan antara kulit dengan kulit, ya. Kemudian kepada orang yang sudah muncul syahwatnya. Kalau kepada anak kecil, ya kan? Kita laki-laki, ada anak kecil perempuan, gitu kan? Ini kan tidak menimbulkan syahwat, maka ini tidak membatalkan wudu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi Bapak Ibu, ya, kalau dalam mazhab yang lain mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ada yang kalau Imam Malik mengatakan bahwa yang penting tidak diiringi dengan syahwat. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya cium suami istri, gitu kan, muncul gitu kan, syahwat, gitu kan, nah itu membatalkan wudu pada Imam Malik. Kalau Imam Hanafi berpendapat tidak membatalkan wudu walaupun tidak ada syahwat, walaupun ada syahwat tidak membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i, ya, mau tidak ada syahwat maupun ada syahwat tidak boleh bersentuhan kulit dengan kulit. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan walaupun ada pembatasnya, tapi dari kain yang tipis sekali. Ada juga kain yang sangat tipis sekali. Nah itu nyentuh ini. Kata Imam Syafi'i itu juga bisa membatalkan wudu. Tapi kalau saya mengambil pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan suami istri khususnya itu tidak membatalkan wudu, asal jangan kemudian adanya syahwat. Ya. Dalilnya banyak, bahwa pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha tidur di dekat Nabi sholat tahajud ke Aisyah. Itu kakiku menjulur mengenai tempat sujud Nabi. Jadi Nabi itu ketika mau sujud dia geserkan kakiku dengan tangannya, kemudian dia tidak membatalkan daripada sholat. Nah itu. Kemudian pernah suatu hari Aisyah mengatakan ketika Nabi ingin pergi sholat, kemudian dia mencium, kemudian dia tidak berwudu lagi. Nah ini dalil, ya, bahwa tidak membatalkan wudu. Ya. Ini perbedaan pendapat dari kata lamisa. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan lamisa itu adalah menyentuh wanita. Kalau Imam Malik mengatakan itu bersetubuh. Kalau bersetubuh baru kemudian membatalkan wudu. Kalau bersentuhan saja itu tidak membatalkan wudu. Ini perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat para ulama. Ya. Kemudian berikutnya adalah hal yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Ini juga berbeda pendapat, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Ya, kata Nabi, ya, barang siapa yang kemudian dia menyentuh daripada zakarahu biduni, ya, situ, ya, barang siapa yang menyentuh daripada kemaluannya tanpa kemudian ada pembatasnya, ya, fa'alaihi wajib wudu, maka wajib baginya berwudu. Tapi Bapak Ibu, ya,
idza afdha ini artinya adalah menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan. Afdha itu telapak tangan, disentuh dengan telapak tangannya, maka ini membatalkan wudu. Tapi kalau sentuhannya di belakangnya, ya kan, dan selain daripada telapak tangan ini, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Pada suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku dalam keadaan wudu, kemudian aku menyentuh kemaluanku, maka kata Nabi, apakah wuduku tidak? Apakah wuduku batal ya Rasulullah? Kata Nabi, la, ya, innaha bid'atun minka, karena kemaluan itu adalah bagian daripada tubuh. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi sekali lagi bahwa mazhab Syafi'i itu kan adalah mazhab yang hati-hati. Ya, dia mengatakan bahwa itu membatalkan daripada wudu. Kalau mazhab yang lain mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Akhir perbedaan pendapatnya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan saja kita wajib untuk berwudu? Kapan Bapak Ibu? Pertama, kalau mau sholat, nah ini sudah ya mafhum ya, kita sudah paham bahwa setiap kita mau sholat itu harus berwudu. Kemudian yang kedua adalah kalau mau tawaf. Tawaf itu wajib wudu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tawafu salatun. Sebenarnya sholat tawaf itu adalah sholat. Anna Allah Ta'ala ahalla fihi al-kalam. Tapi sholat yang di dalamnya dihalalkan untuk berbicara. Jadi tawaf itu sholat, tapi dihalalkan, dibolehkan di dalamnya untuk berbicara. Man takallama fatakallam, ya, fala yatakallam illa bil khair. Maka berbicaralah kalian. Kalau barang siapa yang ingin berbicara, maka berbicaralah. Janganlah ia berbicara kecuali hal-hal yang baik ketika tawaf. Jangan pula nanti tawaf pula gibah pula gitu kan, sambil tawaf 7 kali keliling gitu kan, gibah pula sama istri gitu kan. Nah, boleh ya. Bahkan kita dianjurkan ketika tawaf itu adalah berzikir, kemudian memperbanyak doa ketika tawaf, ya, karena itu adalah mustajab ketika kita berdoa. Berbicara boleh, tapi berbicara hal-hal yang baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum tawaf, ya, berwudu. Artinya ketika kita tawaf dalam kelilingan yang keberapa, tiba-tiba batal wudu kita, berhenti dulu tawaf. Ya, berhenti dulu misalnya, baru 1 putaran, pas 1 putaran batal wudu, ya kan? Kentut misalnya, nah maka cari air untuk kita berwudu. Biasanya kan kalau kita umroh haji itu ada bawa apa itu buat botol kecil yang kemudian kita semprotkan, ya kan, untuk mudah kita berwudu. Kemudian lanjut nih, karena jika kita batal wudunya maka tidak sah kan tawaf kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian gimana? Ustaz, ketika tawaf itu kan bersentuhan ya, Bapak Ibu. Kalau kita di Indonesia ini kan mazhabnya mazhab Syafi'i, Ustaz, gimana itu saat bersentuhan itu kan bersentuhan kena gitu ya. Nah, ini kan daruratnya Bapak Ibu ya, darurat ya, maka kita pakai mazhab yang kemudian bersentuhannya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kapan diwajibkan kita berwudu.
Tadi sholat sudah, tawaf sudah. Kemudian yang ketiga itu adalah menyentuh Al-Quran. Nah, ini wajib untuk berwudu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, menyentuh Quran wajib berwudu. Saya masih ingat dulu ketika kecil-kecil dulu, itu sangat perhatian orang tua. Kau dah duduk dulu. Jangan pegang Quran dulu. Karena kita pakai mazhab Syafi'i. Ya. Dalil yang Imam Syafi'i adalah ayat Quran dalam surah Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim la yamassuhu illa mutahhar. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ya. Kata Nabi, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, yang suci. Tapi Bapak Ibu, ulama yang lain berpendapat bahwa ketika menyentuh Al-Quran itu hanya sunnah menyentuhnya dengan bersuci. Nah, ini perbedaan pendapat kembali. Ya. Lebih aman ya kita berwudu dulu ketika ingin menyentuh Al-Quran. Ini hal-hal yang wajib kita untuk berwudu. Kemudian berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, yaitu hal-hal yang kita disunahkan berwudu. Disunahkan kita berwudu. Ya, pertama adalah kalau kita mau tidur, ini sunnah berwudu. Kata Nabi, jika engkau ingin pergi ke tempat pembaringanmu, ya, maka berwudulah sebagaimana berwudu untuk sholat. Supaya kita dalam keadaan suci, ya Bapak Ibu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kita dalam keadaan suci ketika tidur. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, saya katakan ketika kita tidur itu posisi kita lemah. Ya. Sedangkan di malam hari itu sangat berpotensi datangnya gangguan syaitan. Sihir itu Bapak Ibu, sihir itu sering datangnya malam. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Itu malam. Malam yang menjelang mau pagi, di sepertiga malam. Dan biasa tukang sihir itu kerjanya seperti itu. Maka kalau kita dalam keadaan tidur itu dalam keadaan bersuci, insya Allah akan jaga kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya, kita tidur ini kan kalau Allah mengatakan kita tidur itu ruh kita diangkat oleh Allah. Mati sebenarnya, mati yang sebentar kita itu ketika kita tidur. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan sebentar. Tidur itu mati sebentar. Maka bahasa Allah dalam Quran, ada yang ruhnya kami kembalikan. Nah, itu kita bangun. Ada yang ruhnya tidak kami kembalikan. Tidur selama-lamanya besar, mati. Nah, maka penting sekali ketika kita mau tidur itu suci dulu, bersih, kemudian berdoa, berzikir, istighfar. Kalau besok aku tak bangun lagi, bangunnya dalam keadaan suci. Ya. Bersih, dekat kepada Allah. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan kita untuk berwudu. Kalau kita dalam keadaan junub, maaf ya Bapak Ibu ya, Nabi itu mencontohkan kalau dia berhubungan suami istri, kata Nabi, setelah itu dia bersihkan tubuhnya, ya kan? Kemudian Nabi berwudu lagi. Berwudu kemudian tidur lagi. Nah, itu bisa. Maka kata Nabi, man ata ahadukum ila ahli, barang siapa yang kemudian datang kepada istrinya, ya, berhubungan suami istri, kemudian arada ayyauda, ya,
kemudian dia ingin lagi kembali berhubungan suami istri lagi, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu lagi. Nah itu. Jadi dalam keadaan junub itu ya kita disunahkan untuk berwudu, baru melaksanakan hal yang lainnya gitu. Kalau tadi wudu yang kedua itu ansyatu lil audah, ya, bahwa itu akan memunculkan semangat lagi, menaikkan gairah kita lagi untuk berhubungan suami istri lagi dengan berwudu. Kemudian berikutnya adalah disunahkan berwudu itu ketika mau mandi wajib, mandi junub. Nah, itu biasanya Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kalau dia memulai untuk mandi wajib, Nabi mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, membersihkan kemaluannya, mencuci kedua tangannya, kemudian diawali dengan berwudu, baru kemudian mandi besar. Nah itu disunahkan kita untuk berwudu. Kemudian berikutnya adalah disunahkan kita untuk berwudu, ya, salah satunya adalah melakukan hal-hal yang baik, misalnya seperti berzikir. Nah ini disunahkan. Mau datang ke pengajian, nah ini disunahkan kita untuk berwudu. Kemudian terakhir disunahkan kita berwudu, Bapak Ibu, yaitu memperbaharui wudu kita. Contoh misalnya maghrib, kita sudah berwudu untuk sholat maghrib. Antara maghrib ke isya, ya, kita misalnya ada tilawah Quran, ada duduk-duduk cerita-cerita, misalnya kan, ngobrol. Kemudian wudu kita keangkatan. Kemudian mau sholat isya, ya, ini dianjurkan kita untuk berwudu kembali. Maka kata tadi, walaula an asyqa ala ummati la amartuhum al-wudu 'inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan kepada umatku untuk senantiasa berwudu setiap ingin sholat. Nah, artinya disunahkan mentajrid, memperbaharui untuk kita kembali. Wallahu a'lam. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini. Pertama, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu, kemudian yang kedua hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian kapan kita wajib untuk berwudu, kemudian kapan kita disunahkan untuk berwudu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.